Jadi ceritanya, saya kemarin habis dari dealer Suzuki dan saya menetapkan untuk memilih Suzuki Espresso keluaran terbaru yang ada di Indonesia. Mungkin banyak haters atau pembenci dari Suzuki Espresso ini. Apalagi setelah melihat review dari Om Mobi terkait mobil yang tidak favorit yang ada di Gias ya guys ya. Itu kan pendapat Om Mobi dan Om Fitra. Dan saya juga punya pendapat sendiri. Kenapa saya memilih Suzuki Espresso dibandingkan mobil lainnya dari kelas LCGC. Ngomong-ngomong, saya ini bukan sales karena saya ini sebenarnya YouTuber Zafi Yosip dan saya juga tidak dibayar. Ini murni pendapat saya. Kenapa saya memilih Suzuki Espresso? Yang pertama, tentu saja bentuknya yang unik. Orang mungkin ngomongnya ini kayak Bajaj yang ada AC-nya ya. Tidak guys, buat saya bentuknya itu unik. Ketika kita diparkir di pokoknya di mall-mall besar atau di supermarket, itu kan banyak mobil tuh. Pasti orang lebih melirik mobil yang unik. Meski kata orang bentuknya kayak Bajaj, misalnya di situ ada Ayla, ada Sigra, ada mobil apa aja, atau ada Brio. Itu mereka melihat mobil-mobil kayak itu udah biasa. Itu di mana-mana ada, di jalanan juga sering lewat. Tapi ketika dia melihat mobil Suzuki Espresso, wah ini unik nih di parkiran. Nah, yang kedua, saya beli mobil Espresso ini untuk antar jemput anak sekolah. Karena di gang-gang kecil jadinya enak aja guys. Saya tinggalnya di Lampung. Jadi kalau untuk membeli mobil listrik yang kecil punya Wuling, saya agaknya repot deh terkait nanti isi listriknya di mana dan lain sebagainya guys. Jadi saya menentukan toh saya milih Espresso juga irit, dia hanya 1000 cc guys ya. Itu alasan keberapa tadi? Alasan pertama model, yang kedua saya untuk antar jemput anak sekolah mudah ya karena dia bentuknya mungil lucu. Yang berikutnya, alasan berikutnya adalah bodinya lebih tebal banget. Aku sudah ke sana langsung. Mungkin orang yang membuli dia belum pernah lihat langsung. Getok aja bodinya tuh sangat beda dengan mobil yang ada di kelasnya dari segi harganya ya. Dari atasnya aja kita tekan ini itu nggak penyok guys ya. Kita tekan itu nggak penyok. Bener-bener tebal ya, tebal memang. Memang kekurangan dari Suzuki Espresso ini fiturnya ketinggalan zaman. Belakangnya masih pakai apa, diputer ya, jadi Windows by power kata orang-orang ya, jadi harus diputer dulu biar buka tutup. Tapi buat saya itu adalah ada kelebihannya guys. Ketika kita di pom bensin dan harus dimatiin, kita bisa bayar lewat temen yang di belakang, buka aja tanpa dihidupin mesinnya guys. Itu juga bisa dijadiin sisi ini aja, sisi positifnya. Memang eh, fitur yang ketinggalan zaman nggak selalu jelek ya guys ya. Contohnya yang kita memang melihat fitur ketinggalan zaman ternyata itu adalah kelebihan. Misalnya apa ya? Misalnya orang-orang sekarang pakai headset atau AirPod yang dia nggak pakai kabel. Nah di situ ada kekurangannya. Kadang kita naruh hilang keselip karena kecil guys ya, jadinya hilang. Tapi ketika yang pakai kabel, nah kita nggak hilang tuh karena nyantol terus atau enggak lebih mudah dicari. Nah itu salah satu fitur yang memang udah ada zaman dulu tapi ternyata ada juga kelebihannya. Itu guys. Alasan keberapa ya tadi? Body. Yang keempat guys, kenapa saya milih Suzuki Espresso? Yaitu irit. Kalau orang bilang katanya koplingnya nggak enak atau lain sebagainya, saya sudah test drive sendiri, itu enak-enak aja guys. Karena sebetulnya saya juga udah pernah menggunakan mobil dengan merek Suzuki. Ya walaupun nanti Espresso ini saya jadikan mobil yang kedua untuk antar jemput sekolah, buat saya nggak masalah sih guys ya. Kalaupun dipakai untuk perjalanan yang jauh itu sangat-sangat tidak masalah. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin beli mobil satu-satunya itu, ya nggak masalah karena enak-enak aja. Matic-nya kan AGS tuh, ada yang tipe Matic sama tipe AGS. AGS kan kalau dimundurin itu nambah gigi, kalau dimajuin ngurangin gigi. Itu buat saya seni aja. Jadi ketika kita ngantuk, nah kita pakai AGS aja, jadinya tidak ngantuk ya guys ya. Nah itu salah satu kenapa saya pilih Espresso yang keberapa tadi, berarti yang kelima ya, karena sistem AGS-nya. Alasan yang keenam karena rodanya itu tinggi. Di Lampung itu kadang ada jalan yang rusak parah ya.
itu kita butuh mobil yang nggak ceper-ceper amat, jadi tidak nyangkut. Makanya saya memilih Suzuki Espresso gitu. Itu aja guys, mungkin salah satu yang jadi pertimbangan saya kenapa memilih Suzuki Espresso ya. Saya bukan sales dan saya sama sekali tidak dibayar di sini karena saya juga tidak butuh uang dari bayaran sales kayak gitu ya guys ya. Saya tidak butuh uang-uang yang kayak gitu harus review karena dibayar. Enggak, lagian juga channel ini channel gado-gado, barangkali juga nggak viral atau nggak naik ya nggak masalah. Yang penting saya bikin video aja guys ya. Itu saja dari saya, semoga saja bisa menambah wawasan teman-teman. Ingat, di balik banyaknya kekurangan, pasti di situ ada sisi kelebihannya. Jangan hanya melihat kekurangan, guys. Kalau kita hanya melihat kekurangan terus, gak mau lihat kelebihannya, kurang dewasa ya, guys, namanya, guys. Oh ya, guys, tambah satu lagi, guys. Jadi ada 7 alasan ya. Saya akan menjadikan mobil ini sebagai mobil wisata yang jarak pendek, sambil kita modifikasi seperti camper van gitu guys. Jadi bisa tidur di mobil mungil ya. Kayaknya menarik sih guys ya, karena lucu. Terus kita nanti bikin konten sekalian ya, camper van pakai Suzuki Espresso City Car ya guys ya. Nanti kalau ini jalan saya akan share lah ya channelnya ya. Apakah dari segi harga mahal? Ya, dibandingkan pesaing-pesaingnya mungkin fitur-fiturnya lebih lengkap. Kita lebih milih mobil merek sebelah. Tapi lagi-lagi guys ya, soal mahal enggaknya mobil itu tergantung budget. Kalau kita merasa srek sama mobilnya, di harga segitu ya nggak ada ruginya. Tapi kalau kita merasa nggak srek dengan mobilnya, mau harga 90 juta pun kita merasa kurang puas. Itu aja guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.